Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fazila Yanas dari Universitas Samudra Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting dari live webinar Kemendikbud RI guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan yang berjudul Reformasi Pendidikan Nasional. Live webinar ini dilaksanakan pada hari Selasa 5 Mei 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk poin pertama, saya akan membahas tentang Merdeka Belajar. Perlu kita ketahui, Merdeka Belajar adalah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dirancang oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, pada Kabinet Indonesia Maju. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, di mana guru dan siswa diberikan kebebasan belajar mandiri dan kreatif sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menunjang terbentuknya kepribadian yang mandiri untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektualnya saja, namun harus juga mengembangkan potensi kepribadian yang ditinjau dari aspek sikap dan mentalnya yang dikembangkan secara seimbang. Nah, Merdeka Belajar tidak akan mungkin berhasil tanpa teknologi. Oleh sebab itu, kita membutuhkan teknologi untuk akselerasi atau untuk proses laju perubahan. Nah, teknologi di sini bukan semuanya online ya, melainkan bisa bermacam-macam. Contohnya aja kita ambil satu, TVRI. Siaran TVRI semenjak ada wabah virus COVID, TVRI ini bisa digunakan sebagai media belajar. Jadi semuanya yang kita sebutkan sebagai teknologi akan dapat digunakan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar. Poin kedua yang akan saya bahas adalah kebijakan seperti apa yang membawa reformasi pendidikan dapat berlaku terhadap masyarakat Indonesia yang memiliki beragam latar belakangnya. Nah, beberapa akomodasi yang dapat dilakukan buat Indonesia itu yang lebih spesial keberagamannya itu adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu tidak bisa dihilangkan dari ciri khas bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, kita mengetahui setiap sekolah itu memiliki level kompeten fundamental siswanya itu yang berbeda. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa menyamaratakan semua siswa itu dalam satu tingkat standar. Ketiga itu ada teknologi. Nah, teknologi ini mempunyai potensi untuk meratakan akses atau kesempatan untuk mendapatkan materi yang sama. Nah, jadi pihak terkait itu, baik kita sendiri ataupun sekolah dan kementerian itu harus memastikan bahwa semua sekolah itu memiliki fasilitas yang sama untuk mengatasi keberagaman itu. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwasanya penyesuaian kurikulum itu bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud juga telah menetapkan 6 indikator profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang coba kita cek ya, apakah kita sudah memenuhi kriteria sebagai pelajar Pancasila. Nah, jadi 6 kriteria profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada nalar kritis. Nah, bernalar kritis ini berhubungan dengan problem solving. Siswa tersebut dapat memecahkan masalah. Nah, yang kedua ada mandiri. Nah, mandiri ini siswa secara independen itu dia tidak ketergantungan dengan orang lain. Nah, jadi dia lebih memecahkan masalah itu dengan cara dia sendiri, dengan kemampuan dia sendiri, dengan dia mencari pengetahuannya sendiri. Dia jadi tidak ketergantungan dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu ada kreatif. Nah, kreatif itu siswa bisa menciptakan hal-hal yang baru, mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Nah, dia lebih berinovasi secara mandiri. Keempat itu ada gotong royong. Siswa memiliki kemampuan berkolaborasi yang memiliki soft skill utama yang terpenting di masa depan agar siswa tersebut bisa bekerja secara tim. Kelima itu ada kebinekaan global. Nah, kebinekaan global ini tuh maksudnya siswa mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya, serta di dunia. Nah, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Terakhir, indikator ke-6 dari profil pelajar Pancasila itu adalah berakhlak mulia. Nah, siswa dituntut untuk memahami moralitas, spiritualitas, dan etika berada yang merupakan hasil pendidikan karakter. Nah, jadi bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan untuk menciptakan sebuah karya. Nah, maka itulah moto dari Bapak Nadiem. Nah,
Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam suatu ruang kelas, maka kita harus banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Nah, untuk poin ketiga pada pembahasan terakhir ini, saya akan membahas tentang pembelajaran darurat. Nah, kita kan mengetahui nih, semenjak adanya wabah virus corona ini atau COVID-19 ini, pembelajaran kita itu tidak lancar dan tidak optimal. Yang biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung, sekarang harus dilakukan secara online. Namun, jangan jadikan wabah virus itu menjadi satu halangan untuk kita untuk terus berkembang. Kita ambil sisi positifnya. Dengan adanya wabah virus ini, justru ini adalah momen yang paling tepat untuk kita terus belajar mengembangkan teknologi. Nah, dengan keluarnya semua orang, baik guru, orang tua, dan siswa juga dari zona nyaman masing-masing, ini dapat dinilai akan melatih karakter, adaptif, inovatif, dan kreatif pada diri kita masing-masing. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang. Saya mohon maaf karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.